Bab 1778. Benar-benar marah. Erikin seperti dewa perang, melayang di langit, matanya yang sedingin es tampak kental, menatap dua orang yang tersisa. Tiba-tiba ada saat hening antara langit dan bumi. Mata Nikoshi terpana dan jari-jarinya sedikit gemetar. Mati semua. Dirinya telah mencari begitu banyak kultivator partai Jihuo untuk membantunya. Tujuan awalnya adalah untuk menghadapi para tetua pelindung yang mungkin ada di Vinolasu, agar tidak ada kesalahan apapun. Tapi dirinya terlalu berpikir banyak mengenai tetua pelindung. Ketika Erikin turun tangan, orang-orang ini malah mati semua. Dia tidak bisa mempercayainya. Inikah kekuatan sebenarnya dari Erikin? Dia jelas hanya seorang fase transendensi level 4. Nikoshi selalu memandang rendah Erikin sebelumnya. Bahkan jika Erikin memamerkan kapal harta karun, memamerkan hubungannya dengan paviliun Sang Yue, dan menyelesaikan masalah keluarga Zeng. Namun, Nikoshi masih memiliki kepercayaan diri, yaitu dalam hal kekuatan, dirinya jauh melampaui Erikin. Tetapi sekarang jika dipikirkan dari sisi lain, apakah dirinya benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak kultivator fase transendensi dalam waktu sesingkat itu, dan begitu sederhana dan rapi, tanpa kekacauan apapun? Taktik ilusi, ini pasti taktik ilusi. Anak ini mahir formasi, ini adalah metode formasi sihir, kan? Teriak Nikoshi enggan. Apakah ini taktik ilusi? Louis Yin tercengang. Dia mendongak dan menyaksikan hujan darah tumpah di langit. Ketika dia mengulurkan tangan, darah jatuh di telapak tangannya, lembab dan lengket, sentuhannya jelas adalah darah. Apanya yang taktik ilusi? Tuan Mudashi, sadarlah. Orang-orangnya ini benar-benar dibunuh oleh Erikin, dibunuh oleh kultivator fase transendensi level 4, bagaikan memotong melon dan sayuran. Sudut mulut Louis Yin berkedut dan raut mukanya bahkan lebih jelek. Yang mati atau terluka adalah bawahannya, ataupun orang yang mendukung kekuatannya. Di partai Jihuo, orang-orang di pihaknya ini, yang telah membangun kekuatan selama ratusan tahun, semuanya mati di tangan Erikin. Dia memelototi Nikoshi dengan marah, hatinya dipenuhi amarah. Inikah kekuatan biasa yang kamu katakan? Hanya seorang master formasi. Master formasi apa yang bisa membunuh lebih dari selusin kultivator fase transendensi dengan belasan tarikan napas tanpa menyiapkan formasi apapun? Taktik ilusi macam apa? Formasi dihir macam apa? Yang bisa seketika membuat lebih dari belasan fase transendensi jatuh ke dalamnya sebelum bisa menyusun formasi. Rekan Nikoshi, sadarlah. Sekarang situasinya sudah tidak ada habisnya, kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Louis Yin mendengus, melihat penampilan Nikoshi, dia langsung marah dan menamparkan Nikoshi. Tamparan keras ini membuat Nikoshi tersadar dari keputusasaan. Bunuh, kamu benar, kita harus membunuhnya. Nikoshi mengertakkan gigi dan menyadari bahwa tidak mungkin untuk berbaikan lagi di saat ini. Dirinya telah menyerang gadis suci Istana Es, murid Tuan Istana, ini saja sudah merupakan kejahatan serius. Dan Erikin jelas-jelas sudah marah, dan jika dia masih tidak melawan, Erikin juga akan membunuhnya. Kamu ada di fase transendensi puncak, dan aku adalah fase transendensi level 9. Kamu dan aku bekerja sama, bawahanmu bukanlah tandingan kita. Nikoshi memperbarui kepercayaan dirinya. Bahkan jika dia bukan lawan Erikin, ditambah Louis Yin, apakah mungkin masih tidak cukup untuk membunuhnya? Kamu di kiri dan aku di kanan, siapapun juga jangan menahan diri, perlakukan dia seperti menghadapi fase transendensi puncak. Serangkaian serangan Erikin barusan juga membuat kulit kepala Louis Yin mati rasa. Berbagai cara yang dia tampilkan terlalu mengejutkan, sama sekali tidak kalah dari kultivator fase transendensi puncak. Jika masih menahan diri saat ini hanya mencari kematian. Set.
Louis Yin dan Nico Si terbang satu ke kiri dan satu ke kanan, langsung ke arah Eric Kin. Louis Yin menghentak, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan naik ke langit seperti air mancur yang membumbung tinggi, berubah menjadi 3 ekor naga api merah dan 3 ekor naga api hitam. Panas yang luar biasa menerpa ke segala arah, yang jelas, ke-6 naga api ini semuanya dipadatkan dari api suci. Sebagai sesepuh partai Jihuo yang sangat dipentingkan, Louis Yin menguasai 2 jenis api suci, yang lebih kuat dari partai Jihuo kuat yang pernah ditemui Eric Kin sebelumnya. Di sisi lain, Nico Si juga menghunus pedang panjang berwarna hitam. Banyak hantu jahat memenuhi sekitarnya, tempatnya berada seperti awan hitam, di mana-mana terdengar suara tangisan setan dan serigala melolong yang menembus ke dalam. Gendang telinga. Matilah kamu. Louis Yin menyerang duluan. 6 ekor naga api turun dari langit dan meraung. Tubuh besar itu jatuh seperti air terjun, mendesing ke arah Eric Kin. Menghadapi hal ini, Eric Kin tetap tanpa ekspresi. Digunakannya transisi alam semesta, melewati pukulan pertama naga api itu, dan bergegas menuju Louis Yin. Kamu memperlakukanku seperti bawahan yang telah dibunuh olehmu, sombong. Louis Yin menggeram marah, tindakan Eric Kin benar-benar meremehkannya. Kedua tangannya bersatu merapalkan mantra, 6 naga api mengejar dengan sangat cepat, dan mendarat di belakang Eric Kin dalam sekejap mata. Hancurkan dia! Teriak Louis Yin. 6 naga api membuka mulut mereka dan menelan ke arah Eric Kin. Pada saat yang sama, Eric Kin menembakkan cahaya Reiki ke arah Louis Yin. Menerima satu jurusmu, kamu juga yang akan mati. Louis Yin merasakan bahwa Reiki itu tidak kuat, juga bukan teknik serangga beracun yang sangat dia takuti, dan mendengus dingin. Dia terus merapalkan mantra, mengontrol naga api untuk menelan Eric Kin. Lautan api bergulung, dan sosok Eric Kin langsung menghilang di antara para naga. Apa sudah mati? Louis Yin mengerutkan kening, dan cahaya Reiki yang ditembakkan oleh Eric Kin jatuh pada pelindung tubuhnya saat ini. Dengan suara keras, cahaya Reiki menembus tirai cahaya dan mengenai Louis Yin. Bola mata Louis Yin mengecil, dan dalam cahaya Reiki ini, ternyata adalah pupet dengan kilau metalik di sekujur tubuhnya. Kekuatannya sudah mencapai fase transendensi puncak. Plak! Pupet itu mendarat di depan Louis Yin, merentangkan tangannya, dan tiba-tiba menjepit Louis Yin. Pada saat yang sama, di lautan api, 6 naga api meraung ngeri satu demi satu, dan tubuh mereka terus meledak. Dalam tatapan luar biasa Louis Yin, Eric Kin, yang dikelilingi oleh 5 energi api suci, seperti dewa perang api, melangkah keluar dari lautan api. Langkah kaki ini tampak sangat lambat, dan menuju Louis Yin. 5 jenis api suci, ketua kami pun hanya memiliki 7 jenis api suci, bahkan di dalamnya ternyata adalah api merah dan api hitam. Dari mana kamu mendapatkan ini? Louis Yin terkejut dan berusaha keras membebaskan diri dari pupet. Namun, pupet fase transendensi puncak, bahkan jika itu tidak sehebat kultivator sejati, ingin menjebak lawan dengan cara apapun untuk waktu yang singkat, itu masih bisa. Tidak dapat melepaskan diri, Louis Yin cemas dan langsung menyemburkan darah segar. Darah tumpah ke langit dan seketika berubah menjadi awan kabut hitam. Dalam energi hitam ini, terdapat ribuan jarum hitam beracun yang masing-masing sangat tajam dan panjang, membuat hati orang gemetar. Seperti hujan deras, melesat ke arah Eric Kin. Ini adalah metode penyelamatan jiwa terbesar Louis Yin. Jarum racun yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya adalah harta karun berharga kuno, yang dapat menembus semua barang di dunia. Jika Eric Kin tidak menghindar, jarum beracun ini akan langsung menembus Eric Kin. Selama waktu ini, itu sudah cukup untuk menyingkirkan pupet sialan ini. Namun, yang membuat Louis Yin marah adalah Eric Kin tidak menghindari jarum beracun yang dia tembak, dan malah terus maju.
Jarum beracun ini memancarkan aura yang begitu mengejutkan. Mengapa Erikin berani tidak menghindar? Puf puf puf. Jarum-jarum beracun ini menusuk Erikin di bawah tatapan tidak percaya Louis Yin. Bersambung.